Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dedi, yaitu yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Secara garis besarnya, konsep merdeka belajar itu adalah sebagai berikut. 1. Asesmen kompetensi minimum. Pada konsep pendidikan baru, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. 2. Literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang ketiga, numerik. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya. Yang keempat, survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. 5. Perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. 6. Pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan memberikan kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Yang ketujuh, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Untuk menyambut pendidikan Islam, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu 1. Mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. 2. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran dan hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pendidik mengajarkan tentang 1. Sejarah pembukaan Al-Quran dan hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pokok-pokok ilmu tajwid yang memiliki teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pelajaran membaca Al-Quran. Yang ketiga, terjemahnya dan kesimpulannya isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkenan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang oleh tulisan ini, yaitu pertama, isi materi dan tujuan akan dicapai atau kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Misalnya tentang makan dan minuman haram dalam Islam pada sub pembahasan minuman haram. Strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja. Tentunya pembelajaran ini pendidikan PAI harus kerjasama membentuk tim teaching dengan pendidik kimia. Oleh karena yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Kedua, membentuk tim testing. Dalam membentuk tim testing ini harus dirancang jauh sebelum proses pembelajaran.
karena banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama waktu pendidik yang kita ajak kerja sama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat dikatakan untuk mencari interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien baik dari strategi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Dan beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran hadis antara lain yaitu yang pertama audio. Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spital dari suatu objek yang membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. B. Animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Pemilihan media Al-Quran dan hadis dengan menggunakan multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sendiri. Bisa juga digunakan untuk sekolah, belajar di rumah dan di sekolah. Sesi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahap penerimaan dan pemahaman siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 5, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana dengan berdampingan dengan COVID-19 ataupun COVID-19. Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Namun dengan membawanya virus corona ataupun COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dan interaksi sosial ataupun social distancing, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui WhatsApp, grup ataupun aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang harus diterima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Sebagai guru saya pun berefleksi bahwa seorang guru yang memiliki jiwa pendidik akan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat para peserta didiknya. Mungkin itu saja yang jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.